Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini Senin 27 Oktober 2025 kita kedatangan rombongan utusan dari teman saya Kiai Haji Lutfi Basori, Singosari, Malang, Jawa Timur. Di antaranya adalah akhina fillah Kiai Muhammad Yasin. Beliau ini santri dari ulama besar, guru besar, tokoh yang tidak asing bagi masyarakat Jawa Timur khususnya dan Indonesia secara umum, yaitu almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Basori Alwi, pendiri pesantren ilmu Al-Quran di Singosari, Malang, Jawa Timur. Beliau diutus oleh akhina Kiai Haji Lutfi Basori untuk merencanakan acara haul almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Basori Alwi. Insya Allah kita semua diberi sehat walafiat pada tanggal 17 Januari 2026. Kesempatan besar bagi kami kedatangan beliau, sambil kami ingin lebih luas mengenal tentang beliau, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Basori Alwi. Dulu kurang lebih tahun 1975 saya masih belajar di Bangil, itu sering mendengar nama beliau dan membaca tulisan-tulisan beliau. Tapi qadarullah tidak sempat ketemu dengan beliau. Alhamdulillah ketemu dengan santri-santrinya. Dan beliau ini Kiai Muhammad Yasin, santri beliau dan sekarang sudah punya santri. Mendirikan satu pesantren namanya Az-Zaki An-Nami. Iya. Di saat-saat kita lagi rame membicarakan tentang santri, di saat-saat kita lagi rame membicarakan tentang potensi kiai, padahal sudah tidak perlu dibicarakan lagi, ini kita akan mendengar bagaimana sosok seorang tokoh besar, sosok seorang ulama besar yang mencetak kader-kader, dan kader-kadernya sekarang sudah banyak punya lembaga-lembaga pendidikan yang mengkader berbagai santrinya. Iya, makanya kesempatan besar kita ingin tanya sama beliau tentang sosok almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Basori Alwi. Monggo Kiai, sekilas sejarah beliau. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih kepada Syekhuna Abuya Syekh Soleh Basalamah yang telah memberikan sambutan kepada kami di luar dugaan kami. Kedatangan kami ke sini untuk mengantarkan undangan, diberikan sambutan yang begitu luar biasa, diberikan kesempatan yang tidak kami bayangkan sebelumnya. Kami di sini, kedatangan kami untuk melaksanakan amanat guru. Alhamdulillah diberi kesempatan juga untuk menimba ilmu kepada beliau, dan dalam kesempatan ini ingin
menyebutkan beberapa kisah teladan dari guru kami menyebutnya murabbi arwahina, yang membimbing ruh-ruh kami, Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Basari Ali Murtadha. Sepengetahuan saya mengalami menyantri bersama beliau ketika saya usia 12 atau 13 tahun, masuk usia SMP tahun 95. Berarti ketika itu usia beliau sudah 60-an, karena beliau lahir 15 April 1927. Ketika itu sudah seusia itu, kami alhamdulillah ditakdir oleh Allah menjadi murid beliau. Dan yang saya paling ingat keteladanan dari beliau dulu, ketika itu radio RRI itu masih menjadi salah satu media yang banyak penggemarnya, dan beliau setiap 1 bulan sekali itu punya rutinan ke Surabaya mengajar di beberapa tempat, termasuk mengisi di radio RRI Surabaya. Ketika itu yang mengisi sudah tidak beliau lagi, tapi para santri. Setiap 1 bulan digilir oleh beliau untuk menampilkan tartil Al-Quran, untuk menerangkan tajwid dari kitab yang beliau karang namanya Mabadi' Ilmi Tajwid. Kemudian dari menampilkan muhadatsah bahasa Arab dari kitab yang beliau susun. Itu perjuangan beliau mulai dari berangkat sore hari mengajar sampai mengantarkan rekaman, kemudian pulang ke Singosari itu sudah dini hari, biasanya jam 2 atau sampai jam 3. Kami yang diajak santri-santrinya itu ketika datang subuh bangun itu sudah tidak kuat untuk mengajar, tapi beliau setelah subuh melanjutkan aktivitas mengajar. Padahal yang kami tahu di malam hari kalau setelah ngajar kita makan-makan, beliau karena sakit makan itu kadang hanya nasi putih, kecap, kalau ada telur asin sedikit sama kerupuk. Makanan yang segitu banyak, yang lebih banyak makan adalah yang ikut santri-santrinya. Jadi dengan segala kesederhanaan, tapi beliau memiliki semangat yang mengalahkan kita semua. Secara usia sudah 60-an, kita masih muda-muda, tapi datang ke Singosari, kita habis subuh izin tidak ngaji istirahat, beliau ngajar. Masya Allah. Itu salah satu yang awal saya kecil itu mikir, Masya Allah, beliau dengan seusia seperti ini, saya yang seharusnya secara fisik lebih kuat, tapi kalah dengan himmah atau semangat beliau dalam menyebarkan ilmu. Beliau itu usianya sampai berapa, Kiai? Kalau hitungan tahun Masehi itu 93, beliau wafat 23 Maret tahun 2020. Kalau hitungan Hijriyah antara 95 sampai 96. Mulai beliau berdakwah, menyampaikan ilmunya itu ketika usia berapa? Sesuai yang beliau ceritakan, sejak beliau belajar di beberapa pesantren di Pasuruan, kemudian pernah di Solo, di Jogja di masa-masa perjuangan, kemudian pulang ke Surabaya sekitar tahun 50-an, itu beliau sering menceritakan sudah mengajar di daerah Ampel. Itu beliau karena melaksanakan pesan dari salah satu guru beliau, yaitu Kiai Dimyati Al-Karim yang dimakamkan di Solo. Salah satu guru yang menginspirasi beliau untuk mengarang kitab namanya Madarijud Durus Al-Arabiyah. Ya, saya pernah baca itu. Ya, itu berjilid-jilid ya, kecil-kecil. Ya. Beliau ketika tidak ada yang mau untuk belajar, beliau mengajak saudara-saudaranya, adik beliau sendiri untuk belajar dan diajari Al-Quran dan diajari hadza kitab. Sampai akhirnya apa yang beliau lakukan itu menarik perhatian salah satu kiai yang akhirnya meminta beliau untuk ngajar di madrasah. Kalau sekarang sekolah ini menjadi sekolah takmiriyah kalau tidak salah. Takmiriyah, iya tahu. Sejak
pulang dari Solo, beliau sudah mengajar adik-adik dan mungkin keponakan-keponakan atau tetangga, sampai akhirnya mengajar di formal, dan terus itu berlanjut sampai beliau pindah ke Singosari mengajar masyarakat sekitar. Juga beliau yang saya tahu keliling ke beberapa pesantren besar seperti ke Sukorejo, Situbondo, ke Situgiri, termasuk ke pesantren Banyu Putih di Lumajang, di beberapa majelis Probolinggo untuk mengajar Al-Quran dan tajwid. Itu zaman dulu transportasi sebelum beliau punya mobil, beliau naik truk. Bahkan beliau cerita sendiri, beliau kalau berangkat ke Situbondo itu pindah-pindah truk untuk sampai ke sana. Masya Allah. Tahun 50 beliau sudah mulai mengajar, usia sekitar 25 atau bahkan di bawah. Ini perjuangan yang membawa manfaat dan barokah. Berarti kalau dihitung-hitung, mungkin selama hidup beliau itu mengajarkan ilmu plus minus 70 tahun ya? Kurang lebih. Kurang lebih. Ini yang umat dan terutama masyarakat secara umum perlu tahu. Inilah sosok ulama yang memperhatikan umat, memperhatikan santri sampai 70 tahun. Kalau saya pikir-pikir, berarti hidup beliau itu hanya 2 bagian. Sebagian untuk menimba ilmu, sebagian menyampaikan ilmu. Iya. Dan sekarang berarti alumni-alumninya beliau sudah banyak yang punya pesantren. Alhamdulillah, keberkahan dari beliau. Dan memang beliau selalu menyemangati kalau ada santri sowan, itu yang ditanya, ngajar di mana? Sudah ngajar atau belum? Karena tadi itu beliau selalu berwasiat, likulli syai'in zakatun wa zakatul ilmi at-ta'lim. Itu dari guru beliau namanya Kiai Al-Karim Dimyati. Iya. Kita bisa bayangkan, itulah kehebatan sosok ulama. Dan ini bukan sekedar ulama, ini ulama yang soleh, ulama yang ilmunya manfaat. Sekarang beliau sedang menikmati, mudah-mudahan sekarang beliau berada di Raudhatul Jannah. Amin. Sedang memandang dan menikmati bagaimana ilmu-ilmu beliau disampaikan oleh murid-muridnya yang sudah punya pesantren. Dan ini supaya tahu di saat-saat kita sekarang lagi banyak membicarakan santri, banyak membicarakan seakan-akan merendahkan kiai, lihat ini sosok yang luar biasa. Ini ulama yang sangat luar biasa, mencetak kader-kader. Kalau dihitung-hitung 70 tahun, berapa kader yang dicetak oleh beliau. Dan kader-kadernya mengkader yang lain. Berapa? Ini kehebatan seorang kiai. Mudah-mudahan putra-putri beliau juga bisa melanjutkan perjuangan beliau. Dan mudah-mudahan perjuangan beliau terus akan diikuti oleh santri-santrinya. Kisah ini memberi semangat kepada saya. Supaya insya Allah bisa berjuang seperti beliau. Dan sudah jelas beliau itu ilmunya manfaat. Beliau sekarang sedang menikmati hasilnya. Ini sejarah seperti ini umat supaya tahu, ya, begitu pentingnya peranan ulama, begitu pentingnya peranan santri. Saya kira cukup begitu, Kiai. Alhamdulillah walaupun singkat ini mudah-mudahan membawa kesemangatan untuk kita dan mudah-mudahan kita bisa meniru dan kita bisa mengkader santri-santri kita dan mudah-mudahan yang paling penting bukan sekedar meniru kesemangatan beliau, tapi bisa meniru akhlak beliau, bisa meniru kesolehan beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.